melontarkan qasidah-qasidah yang menyebutkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dawail hub, itu adalah natijatul hub, hasil daripada cinta, haqiqatul hub, hakikat daripada cinta. Karena ma'asyiral hadirin, likulli syai'in haqiqah, setiap sesuatu itu pasti ada hakikatnya. Sahabat Al-Harith bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, ditanya sama Nabi Muhammad, "Kaifa asbahta ya Harith?" Bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai Harith? Beliau menjawab, "Asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah." Aku masuk dalam pagi hari ini wahai Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Nabi, "Intabih lima taqul fa inna likulli syai'in haqiqah." Hati-hati apa yang kau omongkan wahai Harith, karena setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Setiap sesuatu itu, kata Nabi Muhammad, ada buktinya. Fama haqiqatu imanik? Apa bukti cintamu? Apa hakikat imanmu? Apa hakikat imanmu? Dijawab sama Sayyiduna Al-Harith, "Asbahtu wa qad azafat nafsi anid dunya wastawa indi dhahabuha wa madaruha." Ya Rasulullah, aku masuk dalam pagi hari ini, ya, diriku ini sudah benci dengan dunia, dan sama di mataku ini emas ataupun batu. Wastawa indi dhahabuha wa madaruha, sama di mataku ini sekarang emas atau batu. Artinya dunia tidak ada maknanya, tidak ada artinya di dalam mataku. Kata Nabi Muhammad, "Arafta falzam." Kau telah ketahui itu, maka teruskan. Diikrar, ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral hadirin, likulli syai'in haqiqah. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya, begitupun cinta. Cinta juga ada hakikatnya. Cinta bukan hanya di lisan, cinta bukan hanya mengatakan aku cinta Rasulullah, tidak. Tapi apa bukti cintamu? Apa bukti cinta kita kepada beliau? Bukti daripada Abuya cinta kepada Rasulullah, ya ini adanya majlis yang penuh berkah ini. Bukti daripada cinta kepada Rasulullah, tadi kita melontarkan qasidah-qasidah yang disebutkan untuk memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sayyid Amin Qutbi, beliau adalah Raisus Syu'ara, ya, ketuanya para penyair di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau termasuk guru As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki. Di dalam qasidahnya ma'asyiral hadirin, semua hal, qasidahnya banyak, yang mungkin diwannya setebal ini kalau dikumpulkan. Di dalam diwannya itu semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Keluarga Nabi Muhammad, orang tuanya, ponakan, paman, semua disebutkan. Bahkan sampai daerah Madinah itu semua satu persatu disebutkan oleh Sayyid Amin Qutbi. Gunungnya disebutkan, jalan-jalannya disebutkan, rumah atau tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad itu disebutkan. Beliau mengatakan, "Waqfun 'alal Mustafa madhi wa insyadi qad sahha fi hubbihi madni wa isnadi." Aku wakafkan pujianku ini untuk Nabi Muhammad. Aku wakafkan semua syairku, semua diwanku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ana la unfiqul umra illa fi mahabbatihi fahiya aslu is'adi fahiya aslu ikrami wa isnadi." Semua umurku ini aku infakkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sampai kata beliau, ada yang berkata kepadaku, "Juninta bi hubbi Muhammadin." Kau ini seperti orang gila dalam cintamu kepada Nabi Muhammad. Qultu lahum, aku jawab kepada mereka, "Ma ladzatul 'aishi illa lil majanini." Tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan tingginya anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kecuali orang-orang yang gila. Jadi orang yang gila, kata Syekh Amin Qutbi, itu baru bisa merasakan apa yang aku rasakan. Jelas gilanya gila karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin, min dawa'i au min natijatil hub, daripada bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hifdzuhulah, kita menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda jika cinta sama seseorang, pasti orang yang Anda cintai Anda jaga. 24 jam tidak lepas pandangan Anda dari dia. Begitupun juga kita.
Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus menjaganya. Nabi Muhammad sudah tidak ada di alam muka bumi ini. Apa yang harus kita jaga? Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga. Ajaran beliau yang harus kita jaga. Sunnah Nabi Muhammad yang harus kita jaga dan kita ajarkan kepada keturunan-keturunan yang akan mendatang. Itu adalah natijah atau bukti daripada cinta. Kemudian bukti daripada cinta juga, ma'asyiral hadirin, al-ghirah. Cemburu atau marah jika ada yang melanggar atau yang menghina aturan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini, ma'asyiral hadirin, ini yang bisa saya sebutkan. 4 adalah bukti daripada cinta, yaitu ihtifal bihi, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian madhuhu, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hifzuhu, menjaga Nabi Muhammad, yakni menjaga ajarannya, menjaga sunnah-sunnahnya. Dan al-ghirah, cemburu jika ada yang berani melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyiral hadirin, kalau kita lihat atau kita pelajari lagi kitab-kitab riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, kita akan dapatkan bahwasannya cinta kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tidak ada apa-apanya. Makanya Al-Fakir menamakan tema mauidhah yang singkat ini asbaqiyatul haq fi janibi afdalil khalq. Asbaqiyatul haq fi janibi afdalil khalq. Ini tema keluar ketika saya disuruh oleh Abuya memberi tausiah di tempat ini. Jadi Allah selalu mendahului kita jika hal itu berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu insyaallah akan saya sebutkan contoh daripada mendahulinya Allah kita untuk atau di dalam hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-ihtifalu bihi, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum kita gembira, Allah Subhanahu wa taala sudah gembira. Malam 12 Rabiul Awal 1443 tahun atau lebih yang sudah lewat, ketika malam di situ dilahirkan Nabi Muhammad, Allah menghiasi al-malakut. Kalau di muka bumi ini sudah banyak riwayat atau sudah sering kita dengar ceritanya gimana ya, ketika malam kelahiran Nabi Muhammad Allah meramikan atau menjadikan mukjizat atau irhasat ketika Nabi Muhammad lahir. Tidak hanya di muka bumi ini saja, bahkan al-malakut itu langit ke atas itu dihiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit semua dibuka untuk apa? Menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, beliau melewati satu tempat. Di situ ada tempat yang indah, sangat indah, dihiasi ya, tiang-tiangnya dikasih bunga-bunga, indah, sangat indah. Ditanya sama Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini tempat wahai Rasulullah yang dihiasi Allah ketika kamu lahir waktu itu. Ini cerita riwayat disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti fi Khasaisil Kubra, di dalam kitabnya kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sebelum kita. Bahkan ya, ada beberapa orang yang Allah taskhir, yang Allah jadikan dia untuk memuliakan maulid Nabi Muhammad sebelum jauh Nabi Muhammad lahir. Ada satu raja namanya Tubba al-Yamani. Ini cerita diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi fi tafsirih. Tubba al-Yamani. Tubba al-Yamani ini raja yang memiliki daerah Yaman. Negara Yaman itu kalau ada raja dinamakan Tubba. Sebagaimana kalau ada raja waktu itu di Mesir dinamakan Fir'aun. Kalau di Habasyah dinamakan Najasyi itu. Jadi Tubba adalah raja yang memiliki Yaman. Dia ini ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi bukan hanya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, ada juga raja lain yang bernama Tubba al-Yamani ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai di kota Ka'bah, di kota Mekah, sakit Tubba ini. Dia sakit sampai-sampai ma'asyiral hadirin, dalam riwayat disebutkan sampai-sampai keluar ulet dari matanya, dari hidungnya. Sakit parah. Akhirnya para pendeta yang ada di sekelilingnya mengatakan, wahai raja, sakit kau ini karena kualat. Kenapa? Karena kau berniat untuk menghancurkan kota. Perhatikan ini, kota yang mana di situ akan tawaf
makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota yang kau hancurkan ini itu bakal ada makhluk lahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Ka'bahnya saja. Ya, ini juga saya akhirnya mengkaitkan antara cerita ini dan cerita Abraha. Jadi Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah marah bukan karena Ka'bahnya saja. Memang benar Ka'bah itu mulia, tapi lebih mulia lagi karena di Mekah tersebut atau di Ka'bah itu akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pendeta tadi, kau ini kualat wahai raja karena kau mau menghancurkan satu kota yang mana di kota tersebut akan lahir makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kata raja tadi? Aku ingin berubah. Kata dia, bertobat, niat-niat yang baik, insyaallah kau akan disembuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau nadar. Kata dia, kalau aku sembuh, aku akan memuliakan Mekah, aku akan mengkiswah, ya, aku akan memberi Ka'bah itu apa namanya kiswah itu? Ya, lapisan, ya, kain. Itu cuma kayak awaluman kasal Ka'bah Tubba. Yang pertama kali memberi kain hitam itu di Ka'bah itu adalah Raja Tubba al-Yamani. Akhirnya terus beliau tinggal di kota Mekah, memuliakan orang Mekah. Ya, setiap hari menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta untuk memberi makan orang Mekah karena di situ bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, akhirnya pergi beliau ke tempat hijrahnya Nabi Muhammad, yaitu kota Madinah. Bersinggah di kota Madinah, kata orang pendeta yang di sekitar Tuba dan raja di Madinah ini, nanti ini tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Di sini pun akan ada, ya, akan bertempat Nabi akhir zaman yang tadi lahir di Mekah akan berhijrah ke kota Madinah. Kata Tuba, kalau begitu aku akan mengeluarkan sesuatu untuk berkhidmah kepada Nabi tersebut. Dibelilah satu rumah, ya, kata Tuba, dan dititipkan oleh seseorang Yahudi. Ini rumah aku titipkan kepadamu untuk nanti Nabi akhir zaman. Siapa yang dititipkan oleh Tuba? Yaitu adalah kakek daripada Abu Ayyub al-Ansari, yang mana ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Rumah yang disinggahi oleh Nabi zahirnya seakan-akan rumah Abu Ayyub al-Ansari, tapi itu ternyata adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak mau yang memberi atau menjadikan semua orang mempunyai jasa kepada Nabi Muhammad, tidak. Nabi yang punya jasa sama kita. Nabi kita tidak punya jasa kepada Nabi Muhammad. Nabi yang punya jasa. Jadi rumah yang disinggahi oleh Nabi, yang mana zahirnya rumah Abu Ayyub al-Ansari, ternyata adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ihtifalullahu bihi, ya, merayakan Allah Subhanahu wa taala Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, madhuhu, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Asyair mengatakan, ayarumu makhlukun thana'aka ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu. Wahai Rasulullah, ketika Allah sudah memujimu, apalah yang bisa kami puji untukmu? Tidak ada. Kalau sudah Allah memujimu wahai Rasulullah di dalam Al-Quran, maka pujian kami ini semua tidak ada artinya, tidak ada maknanya dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Rasulullah, ya, berada di akhlak yang paling mulia. Bahkan tidak sampai di situ, ma'asyiral hadirin. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala memuji, memuliakan anggota tubuh Nabi Muhammad satu persatu. Mata ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi anggota tubuh Nabi Muhammad satu persatu dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu, ma'asyiral hadirin, jangankan dipuji, disebutkan saja kita di dalam Al-Qur'an sebagai kabar cerita, itu udah mangkobah, kelebihan. Sahabat Zaid bin Harithah, sahabat Nabi yang cuma satu disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Zaid bin Harithah, falamma qadha Zaidun minha watara. Bukan pujian, ya, ayat yang menyebutkan nama Zaid itu bukan pujian dari Allah, bukan, hanya cerita. Tapi termasuk manakib atau mangkobah, kelebihan sahabat Zaid di dalam terjemahnya, itu adalah nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau nama disebutkan dalam Al-Quran itu sudah pujian, walaupun isi ayat itu, konteks ayat itu bukan pujian. Bagaimana kalau ayat yang di dalam Al-Quran itu memuji anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata ma zaghal basaru wa ma tagha, hati ma kadzabal fuadu ma ra'a,
Muka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad nara, kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, ya, berbolak-baliknya mukamu di langit. Jadi muka Nabi Muhammad juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Mata, la tamuddanna ainaika, juga disebutkan 2 kali mata di dalam Al-Qur'an. Hati, alam nashrah laka sadrak, ya, hati Nabi Muhammad atau dada Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umur Nabi Muhammad dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bersumpah kecuali pada hal-hal yang sangat dimuliakan oleh Allah. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Jadi umur Nabi Muhammad dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua ini apalah arti pujian kita? Ya, qul ma tasya'u fa anta fihi musaddaqun al-hubbu yakdi wal mahasin tashhadu. Katakan apapun yang mau kamu katakan untuk memuji Nabi Muhammad, katakan. Tidak ada batasnya. Al-Imam Busiri memberi batasan, hanya satu batasan. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimu wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kata Imam Busiri, jangan saja kau bilang Nabi itu ibnullah. Jangan kamu bilang Nabi Muhammad itu anaknya Allah. Itu saja. Selain itu, puji Nabi Muhammad. Mau sampai dibilang orang gila, tak apa-apa. Biar dibilang orang gila, asalkan aku gilanya gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, yang Allah lakukan sebelum kita, hifdzuhullah lahu, menjaga Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad terbagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, hifdzuhu fi sulbi abai. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Nabi Muhammad bilang, ma waladani sifahun qat. Aku tidak dilahirkan dari nikah yang tidak sah. Aku, kata Nabi Muhammad, dilahirkan dari nikah seperti yang tadi kita lihat, akad nikah yang sah. Ya, akad nikah Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di akhir Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin. Dan kami perhatikan wahai Muhammad perpindahanmu dari orang yang bersujud, yaitu orang yang beriman, kepada orang yang bersujud. Dari orang yang bersujud terus pindah nur Muhammadi, cahaya Nabi Muhammad, dari orang yang bersujud, orang yang beriman, sampailah ke Abdullah, ayahanda yang beriman kepada Allah. Yang ini ditetapkan oleh kebanyakan ulama bahwasanya semua kakek Nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi madhabuna, ya, madhab Ahlul Hijaz yang terdiri dari madrasah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahwasanya semua kakek Nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad mengikrarkan ini, innallah ikhtara al-khalq fakhtara minhum bani Adam. Allah ketika mau melahirkanku, kata Nabi Muhammad, memilih, ya, dari bani Adam, fakhtara minhumul Arab. Dari Nabi Adam, dari makhluk anak-anak keturunan Adam, kata Nabi Muhammad, dipilihlah kabilah atau kaum Arab. Ya, kaum Arab dipilih untuk lahir Nabi Muhammad. Jadi jangan main-main, ya, jangan main-main dengan menghina Arab, jangan. Bukan kita melarang antum atau orang menghina Arab karena kita Arab, tidak. Saya NKRI asli, ya, Indonesia. Cuman Arab ini masalah agama, bukan masalah suku, bukan masalah kabilah, bukan masalah ta'assub, bukan. Tapi Arab ini agama. Kenapa? Karena di situ Nabi Muhammad. Karena di situ Al-Qur'an diturunkan. Kalau kita, ya, menghina atau menjauhkan, membuat orang jijik dengan Arab, akhirnya mau tidak mau, lama kelamaan ini ada maksud. Ya, jangan dikira tidak ada maksud. Ada maksud, mau memisahkan orang dari nabinya. Lama kelamaan orang jijik sama Arab. Oh ya, aku di Arab. Kasar-kasar Arab ini. Apa adat Arab? Tidak ada adat. Lama-lama orang jijik sama Arab, akhirnya jauh dari Nabi Muhammad. Orang jijik sama Arab, akhirnya tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran Arab. Makanya jangan main-main sama Arab. Bukan ini ta'assub, tapi ini udah urusan agama. Beliau sendiri yang mengatakan, Nabi Muhammad, Allah memilih, dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk keturunan Nabi Adam, fakhtara minhumul Arab. Maka Allah pilih dari semua keturunan ini kaum Arab. Fakhtara minhumul Arab, thumma ikhtara minal Arab, fakhtara Quraisyan. Kemudian dipilih dari Arab. Arab itu banyak. Ya, ada kabilah di macam-macam Arab banyak. Dipilih dari kabilah tersebut Quraisy, fakhtarani min
Quraisy, falam azal khiyaran min khiyar. Aku ini, ya kata Nabi Muhammad, dari keturunan yang baik terus sampai ke Nabi Adam. Ala man ahabbal arab fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum wa man abghadal arab fa bi bughdi abghadahum. Orang yang cinta sama Arab itu cinta sama aku, kata Nabi Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti fi Khasais. Ya, bukan sembarangan hadis, ya hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Orang yang cinta Arab cinta sama aku, kata Nabi Muhammad. Yang benci sama Arab benci juga sama aku. Kemudian ma'asyarul hadirin, ya termasuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad, hifdzuhu fi nash'atihi. Dijaganya Nabi Muhammad di masa pertumbuhannya. Saya tidak mau panjang lebar, ya semua tahu gimana Nabi Muhammad ketika masa pertumbuhannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya mau menyebutkan satu dalil hifdzuhu, penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad, yakni adamu ittikalihi ala ahad. Tidak diberikan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya, nasy'atuhu, ya dalam masa dewasanya sama siapapun. Sebelum beliau lahir, abahnya meninggal. Ketika beliau berumur 6 tahun, uminya meninggal. Ya. Sudah umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Terus ya, pamannya Abu Thalib meninggal ketika beliau sedang butuh-butuhnya. Nabi Muhammad itu ditinggal oleh pamannya Abu Thalib pas lagi kencang-kencangnya orang Quraisy memusuhi Nabi Muhammad. Meninggal Abu Thalib. Meninggal putri istri tercinta Sayyidah Khadijah. Lagi butuh-butuhnya meninggal, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti ma'asyarul hadirin bahwasanya hanya Allah yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik sama Allah, kata Muhammad. Tidak ada orang yang mendidikku, bukan ayahku, bukan kakekku, bukan pamanku, bukan guruku, bukan. Tapi Allah langsung yang mendidik aku. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian penjagaan, termasuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah hifdzu dinihi. Allah jaga agama ini. Ya. Allah jaga agama ini baik dengan izzi aziz atau bidzulli dalil. Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan tersebar, akan sampai di mana tempat di situ ada malam dan ada siang. Artinya di seluruh muka bumi ini pasti sampai agama Islam ini. Ya, wa ma tarakallahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Tidak ada rumah, tidak ada satu kaum, tidak ada satu kabilah, kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan masukkan agama Islam ke dalam tempat tersebut. Ini ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bi izzi aziz, baik dengan Islamnya orang au bidzulli dalil, atau dengan kekafirannya orang. Jadi terkadang Islam itu naik dari orang kafir. Ya, orang menghina malah tambah naik Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah hifdzu kitabihi. Allah jaga kitab mukjizat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami akan menjaga. Ini termasuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ma'asyarul hadirin, natijah atau hasil bukti daripada cinta, al-ghirah, cemburu. Cemburu atau marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha mengganggu atau menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, kita baca sirah Nabi Muhammad, itu banyak cerita tentang orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu fid dunya wal a'adda lahum adzaban muhina. Ya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Yang mengganggu Allah dan mengganggu Rasul, ya kata Allah, pertama apa? Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Laknatullah, laknatnya Allah. Bayangkan ya bagaimana seramnya laknatnya Allah. Dan Allah siapkan lagi nanti di akhirat ada azab. Jadi adabnya di muka bumi dan adabnya juga nanti ada di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa mengatakan, ajma'al ulama sepakat ala qatli man sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib dibunuh orang yang mencaci Nabi Muhammad. Wala tuqbalu taubatuhu, tidak diterima taubatnya.
Arti yang tidak diterima taubatnya sini ketika dia sudah menghina dan wajib dibunuh, dia bilang aku taubat, tidak diterima. Taubat kau nanti di akhirat bainak wa bainallah, bainak wa baina Muhammad di akhirat. Tapi di muka bumi ini ketika dia sudah melontarkan kalimat yang menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, itu hukumnya wajib dibunuh. Dan ini ijma' atau ittafaqul ulama, ya, sepakat semua ulama. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhiyat fi kitabihi Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Jadi ghiratullah, ya, Allah itu sangat marah, sangat cemburu kalau ada yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'asyiral hadirin, ya, coba kita renungkan di surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim ini Allah menceritakan ketika Nabi Muhammad memberi satu rahasia kepada istrinya yang bernama Hafsah. Istrinya yang bernama Hafsah memberi satu rahasia biar jangan disebarkan, ya, tapi biasalah betinau, ya kan, mulutnya galak lebes, ya. Apalagi sama rewang dia. Sayyidah Hafsah ini satu geng atau klub sama Sayyidah Aisyah. Ya, istri Nabi ini kan ya cocok-cocokan juga. Ya, manusia biasa. Ya wajar. Ya, jangan nanti jengok Hafsah namanya. Tidak. Wajar. Perempuan cemburu, perempuan tidak bisa nyago rahasia itu wajar. Kalau lanang tidak bisa nyago rahasia itu baru tidak wajar, namanya baru lebes mulutnya kalau lanang. Kalau betina tidak wajar. Jadi Sayyidah Hafsah ini diberi satu rahasia sama Nabi. Khilaf ulama, ada yang bilang rahasia ini tentang rahasia al-khilafah ba'dah. Ya, siapa yang jadi khalifah setelah Nabi Muhammad, khilaf. Al-muhim, kemudian oleh Sayyidah Hafsah rahasia ini diberitahulah ke Sayyidah Aisyah. Tahu Sayyidah Aisyah rahasia ini. Sayyidah Aisyah ngomong ke Nabi, marah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu paling tidak demen rahasia dibongkar. Ya, marah Nabi Muhammad. Marah sama dua istri tadi, maka i'tazala nisa'ahu syahran. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak mau ketemu, tidak mau kumpul sama semua istrinya selama 1 bulan. Ya, akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ayat yang menegur kedua istrinya. In tatuba faqad sagat qulubukuma, kata Allah, tobatlah cepat dua perempuan tadi, yakni Sayyidah Hafsah sama Sayyidah Aisyah, karena telah menyakiti hati Nabi Muhammad. Kalau kalian tobat, Allah terima tobat kalian. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Tapi kata Allah, kalau kalian tidak tobat, ini khitabnya perempuan, ma'asyiral hadirin. Khitabnya apa? Yang diajak bicara sama Allah ini istri Nabi, istri tercinta dari anak sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar. Sahabat dua ini paling dicintai sama Nabi, ya kan? Dan putrinya istri yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Tapi kalau dia sudah menyakiti hati Nabi Muhammad, Allah turunkan ayat ini. Wa in tadhahara alaihi, kalau kalian tidak mau taubat, tetap tekak, tetap cengkal, tidak mau nurut sama Nabi Muhammad, fa innallaha huwa maulah, ketahuilah sesungguhnya yang dekeng Nabi Muhammad itu aku, kata Allah. Wa Jibril, kemudian malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, kemudian orang-orang saleh dari mukmin yang termasuk ayahmu Abu Bakar wa Umar. Ya, wa salihul mu'minin, bayangkan berapa banyak salihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, kemudian semua malaikat dekengku. Ya, kalau kita bayangkan ayat ini, kita renungkan gimana marahnya Allah. Padahal siapa? Cuman istri, ya kan? Yang terus tidak menyakiti, tidak menentang, tidak apa, cuman mengeluarkan rahasia. Tapi Nabi Muhammad sakit hatinya, Allah marahnya sama ini. Apalagi kalau orang lain, apalagi kalau orang jauh yang menyinggung atau menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, masuk kaidah ta'nibul kibar li ta'dibis shighar. Ya, ta'nibul kibar li ta'dibis shighar. Memarahi atau menegur dengan keras orang yang dekat, orang yang besar, biar orang-orang yang jauh, yang kecil-kecil itu kapok. Kita kalau jadi Abuya pengalaman, jadi mudir ma'had, kalau yang melanggar budak besar, paling dekat, santri yang dekat itu kita marahi. Kenapa? Biar yang kecil ambil pelajaran. Oh, yang parah sama Abuya baik, lagi dimarahi sama Abuya, apalagi kami kalau melanggar. Kan begitu. Nah ini ta'nibul kibar li ta'dibis shighar. Memarahi orang yang besar, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad untuk memberi pelajaran orang yang jauh. Jadi kata Allah, dengar wahai mukmin, dengar wahai kaum muslim, istrinya saja yang bikin beliau sakit, aku marahnya macam ini, apalagi kau. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ghiratullah, ya, cemburu Allah dengan orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak hanya di hayat beliau. Ketika beliau wafat pun, ya, orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad itu ditakdib, ya, diadab. Intiqamullahu minhu bayyinun wa zahir, jelas sekali. Dengan contoh ma'asyarul hadirin, orang yang menghina sunnah Nabi Muhammad itu langsung sama Allah Subhanahu wa taala diberi pelajaran. Diriwayatkan, ya, ketika satu orang habis mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya, kalau kalian bangun tidur, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilahu thalathan. Jangan celupkan tangan kalian di dalam satu bak, ya, sampai kalian cuci tiga kali. Kata Nabi Muhammad, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian itu tidak tahu tangan itu pasti duduk kemana baik. Ya kan, apalagi yang nakal, beda kemana baik tangan nih, ya, jelalatan tangannya. Nah, kata Nabi, takutnya kaget najis. Jadi biar air tadi, air orang dulu kan tidak sampai 2 kula kadang, baknya kecil-kecil. Biar bak itu tidak najis, jangan kalian celupkan sebelum kalian cuci dulu 3 kali. Biar kalau ada najis jadi suci. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad. Nah, orang ini, ya, ketika mendengar hadis ini ingkar, tidak terima, tidak percaya. Kata dia, aku lebih tahu. Ya, ini ana adri biadi, aku lebih tahu dengan tanganku. Nah, kemana betas aku? Akhirnya ma'asyarul hadirin, habis dia ngomong cak itu, malamnya pas dia bangun, pas dia tidur, pas bangun tidur pagi-pagi, dia temukan tangannya nempel di maaf di belakangnya, di duburnya. Ya, kenapa? Karena kualat, ingkar, tidak percaya sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita diriwayatkan oleh ulama, ya, di dalam kitab, bukan cerita ngarang-ngarang. Ya, wa akhtim biha al-kalimah, satu cerita lagi, ya, kama haddatsani bihi Syekhi Abu Yasaid Ahmad, yaitu ada fotonya di situ, an walidihi Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diberitahu cerita ini oleh abahnya Sayyid Alawi, an walidihi Sayyid Abbas. Ya, jadi ini cerita orang yang ingkar sama Nabi Muhammad juga, ya, kualat langsung, yang dialami oleh Sayyid Abbas. Artinya Sayyid Abbas ketemu langsung sama orang itu. Jadi saya diriwayatkan cerita ini oleh Abu Yasaid Ahmad, an walidihi Sayyid Muhammad, an walidihi Sayyid Alawi, an walidihi Sayyid Abbas. Jadi Sayyid Abbas suatu hari dikirim sama Syarif Hussein, Syarif, tidak tahu siapa waktu itu yang megang kota Mekah, untuk hadir ke kota Palestina, Syam, ya, untuk hadir tajdid Kubbah kalau tidak salah waktu itu. Ya, al-muhim Sayyid Abbas dikirim ke kota Syam, Palestina. Pada saat itu suatu malam Sayyid Abbas hadir majlis maulid di kota Palestina. Sayyid Abbas duduk melihat satu orang tua, tua udah, mungkin kata Sayyid Abbas ini umurnya 80 tahun. Ya, 80 tahun. Berdiri min awal maulid ila akhirih. Berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Di tengah-tengah maulid sama Sayyid Abbas ditarik, kesian, anak masih muda kata Sayyid Abbas, ini sudah tua. Berdiri dari awal maulid ditarik, fadhal ya Syekh, duduk. Dah galak dia duduk. Nah, kata Sayyid Abbas, kal jabal, ya, mantap dia dirinya, padahal udah 80 tahun. Tak mau duduk. Akhirnya kata orang-orang yang di samping Sayyid Abbas, udahlah Sayyid Abbas, biarlah. Ya, emang dia ini cak ini. Tiap maulid berdiri. Selesai acara maulid, didatangi sama Sayyid Abbas orang ini. Kata Sayyid Abbas, syuf, ana dhaif. Aku ini tamu. Wa min haqqid dhaif ikramu, ya kan, termasuk hak tamu harus kau muliakan. Aku minta kau kasih tahu cerita apa yang menjadikan kau berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Itu kata Sayyid Abbas. Akhirnya kata orang itu, marhaba ya Sayyid. Oke, tapi kaget malam datang ke rumahku. Fadhal indi al-lailah tasyarraf. Datang Sayyid Abbas malam-malam ke rumah orang yang tadi berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Kemudian beliau mengatakan, aku dulu Sayyid Abbas termasuk orang yang ingkar sama maulid. Ya, tidak setuju, tidak demen sama maulid. Wabil khusus al-qiyam, kata dia. Ya, wabil khusus al-qiyam. Ketika orang qiyam itu aku ingkar. Apa dia ini? Bid'ah. Tidak kata, tidak benar. Ingkar dia sama maulid. Akhirnya Sayyid Abbas, di suatu malam aku bermimpi, ya, seakan-akan kami semua ini ada di dalam satu acara. Dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Masuk Nabi Muhammad ke majlis tersebut. Dan aku ada di situ, atau dalam mimpi ini, aku ada di situ. Akhirnya orang pada mau berdiri menyambut Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jangan berdiri, la tagumu. Jangan berdiri. Setiap yang aku datangi baru berdiri, salaman, terus duduk. Jadi keliling Nabi Muhammad, satu datangi, satu. Setiap orang yang didatangi Nabi Muhammad itu berdiri, salaman, peluk, cium, habis itu duduk. Sampailah ke giliran aku, kata dia tadi.
Giliran Nabi Muhammad tadi sampailah ke aku. Pas sampai ke aku, inta ajlis la tagum, kata Nabi Muhammad. Kau duduk, jangan berdiri. Karena dia tadi ingkar sama maulid. Ya, ingkar sama qiyam, magam, ingkar dia. Ajlis, kata Nabi Muhammad, la tagum. Bangun dia kaget, faqama mashlula. Bangun-bangun kakinya sudah lumpuh. Kenapa? Tak boleh berdiri ya Nabi Muhammad. Ajlis la tagum. Bingung dia ma'asyarul hadirin. Bangun dari tidurnya, lumpuh kakinya. Bingung. Periksa ke dokter, tidak kata penyakit. Ya, tidak kolesterol, tidak darah tinggi, tidak macam tidak apa-apa. Ya. Ke ulama, bingung juga ulama. Akhirnya ada satu ulama ya di daerah tersebut yang disebutkan sama Abi, kalau tidak salah namanya Abu Khalid Al-Khalidi. Kata dia, disebutkan nama dia, diceritakan, aku nih wahai syekh, wahai guru, dulu ingkar sama maulid, ingkar. Kata dia, berarti kau lazim taf'al tufarrihan Nabi. Kau harus melakukan sesuatu hal yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, baru kau bakal sembuh, kata syekh tadi. Akhirnya dia mengatakan apa? Nadhran lillah, in ana syufid la akumanna mahu fil qiyam, kata dia. Aku kalau sembuh, aku nadar, kata dia. Kalau aku sembuh, ya, aku akan berdiri, bukan di qiyam bae, la akumanna fil maulid min awwalihi ila akhirih. Kata dia, aku nadar kalau aku sembuh, wahai syekh, aku akan ya berdiri di dalam acara maulid dari awal sampai akhir. Itu nazar aku. Akhirnya ma'asyarul hadirin, setelah dia nazar tadi, malamnya dia mimpi lagi. Ini cerita nyata ya. Langsung ya, bukan di kitab, ini dari mulut ke mulut langsung. Malam dia mimpi lagi setelah dia nazar tadi. Mimpi nafsul majlis. Ya. Seperti majlis yang dia mimpi tadi yang awal, yang bangun langsung lumpuh. Seperti itu mimpi. Orangnya sama, tempatnya sama, keadaannya juga sama. Masuk Nabi Muhammad juga. Masuk Nabi Muhammad. Wong nak bangun, nak salaman, tak boleh sama Nabi Muhammad. Seperti pertama tadi, yang aku datangi, kata Nabi Muhammad, baru berdiri, kemudian duduk. Keliling Nabi Muhammad, satu. Akhirnya sampai ke giliran dia, apa kata Nabi Muhammad? Amal an fagum. Sekarang, ya baru kau boleh berdiri. Faqama sahihan. Bangun dia dari tidur kaget, lumpuhnya tadi sudah hilang, sembuh dia dari penyakit lumpuhnya berkat tadi perintah Nabi Muhammad, amalan fagum. Ya, adapun sekarang maka kau boleh berdiri. Jadi ini ghiratullah, ya, cemburunya Allah atau marahnya Allah kepada orang yang berani mengusik, ya, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mauidhah yang singkat ini kita ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi masyaallah hadirin, laisa sya'an an tuhib. Laisa sya'an an tuhib. Bukan yang bagus itu atau bukan yang paling tinggi itu kau mencintai. Bal sya'an ya al-mahbub, ya, maqam mahbubiyah. Tapi yang paling tinggi, yang paling dicari oleh ulama itu atau oleh guru-guru kita, kau dicintai. Kalau muhib gampang. Muhib, ya, kita uang ngaku juga bisa muhib. Aku cinta juga bisa. Tapi kalau Rasul cinta sama kita, itu baru ya, jaminan untuk kita nanti di dunia dan di akhirat. Wa nadhratun min Rasulillah tulhiquna, satu pandangan ridho saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulhiquna bis-salihin wa in namshi ala mahli. Satu pandangan ridho dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu pandangan cinta. Ya, misalkan insyaallah pada majlis ini Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan cinta. Dengan pandangan itu akan mengumpulkan kita kepada orang-orang soleh, walaupun amal ibadah kita sedikit, walaupun kita ini ibadahnya males-malesan, ya, tapi kalau Nabi Muhammad cinta, insyaallah kita akan dikumpulkan bersama beliau dan pertama para solihin. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqul lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza pada Fadilatul Habib Ahmad Nabil bin Umar bin Ali Wasigaf. Menginjak acara selanjutnya, yaitu talqinul dzikir serta doa syifa yang akan kami mintakan kepada Fadilatul Habib